orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina ajaran Islam, maka lepaslah keimanan dari dalam dirinya. Apa solusi untuk mengatasinya? Maka ulil amri memanggil orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, menghina Al-Quran, menghina ajaran Islam. Dia diberi waktu 3 hari untuk bertaubat. Kalau dia menghina pada hari Jumat, maka dia masih bisa melihat matahari terbit pada hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Hari Senin menjelang tenggelam matahari, maghrib azan berkumandang, dia pun dipanggil. Apakah engkau masih menghina Nabi Muhammad SAW? Apakah engkau masih menghina Allah? Apakah masih menghina Al-Quran? Apakah masih menghina ajaran Islam? Kalau dia mengatakan aku bertaubat, maka at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat seperti orang yang tak pernah berdosa. Begitulah ajaran Islam. Allah membukakan pintu taubat. Apakah engkau masih bertahan dengan sikapmu, katamu, cakapmu, akalmu, otakmu, pikiranmu, pendirianmu, pendapatmu bahwa engkau menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran? Dia berkata dengan lantang, gagah, perkasa, jantan, aku tetap dengan pendirianku. Maka jelas at-tariku lidinihi, orang yang menghina agama Islam, mencaci maki ajaran Allah Subhanahu wa taala, at-tariku lidinihi, meninggalkan agama Islam, al-mufariqu lil jamaah, meninggalkan jamaah, as-sawadul a'zab, maka mereka pun juga halal ditumpahkan darahnya. Tidak ada solusi lain. Dimasukkan mereka ke dalam penjara, maka sesungguhnya menghabiskan anggaran negara untuk memberi makan, menggaji pegawai sipir. Jumlah kepolisian tidak lagi mencukupi dengan banyaknya kriminalitas. Akhirnya penjara bertumpuk-tumpuk dengan pelaku maksiat dan dosa. Padahal ada hukuman yang memberikan efek jera. Manil muslim? Siapa itu muslim? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari lisannya, lidahnya, wa yadihi, dari tangannya. Kalau ada orang mengaku muslim tapi lidahnya kasar, sumpah serapah, caci maki. Kalau ada orang mengaku muslim tapi tangannya kasar, memukul, menganiaya orang, sesungguhnya dia bukan muslim. Walaupun sholatnya rajin, puasa sunatnya banyak, dia terjebak pada ritual ibadah. Dia hanya pembaca teks agama, dia tidak menjalankan pesan-pesan agama. Fungsi daripada hukuman adalah supaya orang jera, tidak lagi melakukan perbuatan yang sama di masa yang akan datang. Apakah mengurung orang memberikan efek jera? Ada kalanya memberikan efek jera, tapi berapa kasus justru menjadi penjahat. Yang baik, menebarkan kebaikan, itulah Islam. Bagaimana mungkin kita bisa hidup damai kalau ada duri dalam daging yang senantiasa mengganggu, merongrong, merusak kebersamaan? Adapun orang-orang yang tidak seagama dengan kita, tidak sekeyakinan dengan kita, hakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka tidak mengusir kamu dari agama kamu, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, tidak memerangi kamu, antabarruhum, berbuat baiklah kamu kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada mereka. Ketika para dai ulama yang dikirim untuk berdakwah sebanyak 70 orang, di tengah perjalanan mereka dibunuh, dibantai, dipancung, ditumpahkan darah mereka, Nabi mengangkat tangannya sebulan penuh,
Itulah yang dikenal dengan peristiwa kunut nazilah. Nabi angkat tangannya, Allahumma al'an bani Ri'l, Allahumma al'an Zakwan, Allahumma al'an Usayyah. Ya Allah, laknatlah bani Ri'l, laknatlah Usayyah. Kenapa Nabi menjadi keras? Mengapa kata-katanya tegas? Karena saat itu yang terbunuh adalah orang yang membawa pesan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Islam mengajarkan kedamaian, menjaga persatuan. Di kota Al-Madinah Al-Munawwarah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Islam hidup dengan kedamaian sampai akhirnya mereka melanggar perjanjian. Mereka mengejek, mengolok-olok Nabi. Kalau di kota Makkah Nabi diejek tidak melawan karena dia lemah. Tapi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah dia yang paling bersalamu alaika. Orang Islam berjumpa mengucapkan assalamu alaika, keselamatan untukmu. Mereka mengatakan, memplesetkan kata assalamu alaika menjadi assamu alaika, matilah engkau. Assamu alaika, celakalah engkau. Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin membalas, wa alaikumussalam wal la'nah, kalian pun juga akan mati dan kalian akan dilaknat Allah. Apa kata Sayyidina wa Maulana wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Wahai Aisyah, Allah suka melihat kita bersikap lembut dalam segala perkara. Kalau dirinya yang dihina, dia tidak pernah marah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke atas permukaan bumi. Lam ub'ats la'anan, aku diutus bukan untuk menjadi tukang laknat, bukan berkata kasar, sumpah serapah, caci maki. Ketika pelipisnya berdarah, ketika giginya patah pada perang Uhud tahun ketiga hijrah, datang sahabat, ya Rasulullah, setiap nabi itu punya doa mustajab. Kalau kau panjatkan doa ini akan rata mereka dengan tanah, mati mereka semuanya, akan turun laknat. Berdoalah ya Rasulullah. Nabi-nabi sebelum engkau berdoa datang angin puting beliung. Nabi-nabi sebelum engkau berdoa terbelah laut merah. Nabi-nabi sebelum engkau berdoa datang banjir bandang. Nabi-nabi sebelum engkau berdoa datang bumi terbelah menelan musuh-musuh Allah. Apakah Nabi memanjatkan doa itu? Kata Nabi, aku simpan doa mustajab itu syafaatan li ummati yaumal qiyamah, menjadi syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Dia simpan doa itu. Dia tidak ingin mereka mati dalam kekafiran. Dia doakan mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah ya Allah. Mereka berbuat salah karena tak tahu.